Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi ya hari ini Jumat 6 Maret 2026 dalam Sapaan Damai Sejahtera. Puji Tuhan, kita boleh melewati bulan Februari dan saat ini kita berada di bulan Maret dengan selamat. Semua karena anugerah Tuhan. Tentu beberapa hari yang lalu semingguan lah kita mendengar berita yang begitu menggemparkan atau mungkin menakutkan buat kita, di mana terjadi peperangan antara Israel, Amerika, dan melawan Iran. Berita peperangan ini membuat heboh dunia karena banyak cerita-cerita atau isu-isu yang kemudian disebarkan. Wow, ada yang berkata sebentar lagi akan terjadi perang dunia ketiga. Wah, sebentar lagi Yesus akan datang kali kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam dunia yang berdosa seperti ini, tentu kita akan kebingungan, kehilangan arah, atau mungkin kita mencoba mengambil satu sikap tidak peduli, cuek, nggak mau ngerti, nggak mau peduli dengan situasi yang ada, yang berlangsung saat ini. Sebelum kita mendengar firman dan merenungkannya, mari kita berdoa ya terlebih dahulu. Puji Tuhan, pagi ini ya Tuhan kami datang kembali kepadamu. Bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama berjumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera bersama kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami, kuasailah hati dan pikiran kami, Roh Kudus berbicara pada kami, layakkanlah hamba-Mu yang terbatas ini. Demi Kristus kami berdoa, amin. Saudaraku, tema Samas pagi ini saya beri judul I'm a sinner. Jesus sets me free. Saya adalah seorang pendosa. Yesus membebaskanku. Tentu saudara, kita semua mengingat akan satu firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita pasti hafal nih ayat ini. Bagaimana bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara terkasih, ayat ini begitu populer, dipegang oleh banyak orang percaya bahwa setiap orang yang percaya pada Yesus, karena kasih Allah yang begitu besar, membawa orang tersebut mengalami hidup yang kekal. Namun saudara, ada satu lagi ayat dalam firman Tuhan yang saya akan bacakan buat kita, yaitu terambil dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, ada dua perikop yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, Yohanes 3:16 itu adalah sebuah panggilan, sebuah ajakan, sebuah undangan kepada manusia yang berdosa untuk boleh mengalami kasih karunia anugerah pengampunan yang begitu besar, begitu melimpah, begitu ajaib, yang membawa Allah dari surga turun ke dalam dunia menjadi manusia, hidup di tengah kita, mati, mengalami sengsara, dan dia akhirnya bangkit, dan dia mengalahkan maut itu dan kemudian naik ke surga. Saudara, ini adalah sebuah panggilan pertama kepada manusia yang berdosa, untuk kembali kepada Sang Pencipta, kepada Allah yang besar itu, untuk boleh mengalami penebusan akan dosa yang telah diwariskan, yang telah dia terima melalui Adam dan Hawa. Melalui karya Kristus Adam yang kedua itu, pengampunan dosa itu terjadi. Manusia dipulihkan, mengalami pemulihan relasi kembali dengan Allah, untuk boleh menjadi anak-anak Allah yang memiliki kuasa. Saudara, begitulah dinamika dalam kehidupan yang kita dengar dari tadi yang saya sampaikan berita. Di tengah dunia yang berdosa ini, lika-liku kehidupan begitu menakutkan, membingungkan,
membuat kita gentar, tidak berani menatap hidup. Namun ada sebuah kabar baik, yaitu pengampunan atas dosa. Namun saudara, menjadi orang Kristen tidaklah berhenti di sana. Menjadi orang Kristen tidaklah menerima anugerah pengampunan itu dengan percuma, hanya untuk diriku. Menerima anugerah keselamatan harus meneruskannya pada panggilan yang kedua, yaitu panggilan masuk ke dalam dunia ini, masuk ke dalam arena publik kita, masuk ke dalam marketplace kita masing-masing. Ministry kita adalah di situ. Setiap kita dipanggil menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba-hamba Tuhan yang hadir di arena publik kita masing-masing, yaitu melalui firman Tuhan yang kita baca yang kedua, yaitu Matius 28 ayat 19-20 tadi, 18 dan 19-20 tadi, bahwa setiap kita dipanggil untuk diutus ke tengah dunia ini, hadir di tengah dunia ini. Untuk apa? Untuk bergerak. Untuk apa? Untuk memuridkan. Muridkanlah semua bangsa itu. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ada sebuah janji yang begitu indah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itulah perkataan Tuhan Yesus yang terakhir, yang dikenal sebagai amanat agung. Saudaraku, setiap kita tidak boleh menerima anugerah keselamatan dengan percuma. Mengapa? Karena ada sebuah panggilan yang kedua bagi kita, yaitu panggilan untuk menjadi penata layan, menjadi pekerja di ladang Tuhan, di tengah arena publik kita masing-masing, di tengah kehidupan kita masing-masing. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, seandainya dunia dipenuhi dengan orang-orang percaya di lingkungan saudara yang menegakkan kebenaran firman Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah. Bukankah damai sejahtera itu telah datang ke dalam dunia ini, bukan? Melalui engkau dan saya, Tuhan mau memakai engkau dan saya menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini, supaya semua bangsa boleh mendengar berita keselamatan, mereka menjadi murid Kristus, mereka diutus kembali untuk menjadikan orang yang di sekitarnya murid kembali. Itulah panggilan amanat agung kepada kita. Saudara, saya ingin menutup renungan dengan sedikit kesaksian dari saya. Saya mengalami panggilan Tuhan yang pertama dalam hidup saya ketika saya memasuki bangku kuliah. Di sanalah saya dipanggil Tuhan, ditemukan oleh Yesus Tuhan di kampus di Malang, bahwa saya adalah manusia berdosa, saya pendosa, saya berasal dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan sebelumnya. Saya pergi ke gereja karena alasan sekolah Kristen, tapi saya tidak mengerti akan firman Tuhan. Tapi malam itu, Yesus hadir. Yesus menyatakan dirinya kepada saya, bahwa dialah juru selamat saya. Saya manusia berdosa, saya membutuhkan dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Malam itu, saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Setelah KKR malam kebaktian rohani itu, Tuhan terus mengubah saya, melatih, membentuk saya selama mahasiswa untuk menjadi murid. Melalui persekutuan mahasiswa Kristen, saya mengalami KTB, bertumbuh, belajar, latihan disiplin rohani, dan seterusnya. Saya memimpin kembali para adik-adik saya. Puji Tuhan, saya lulus, lalu saya masuk ke dunia kerja. Nah, di sanalah pertempuran berikutnya, peperangan rohani, peperangan melawan kegelapan di tengah dunia ini berlangsung terus-menerus sampai pada hari ini. Tuhan memanggil saya pada panggilan yang kedua untuk kembali ke tengah arena publik saya, untuk menghadapi peperangan yang sedang berlangsung di tengah dunia ini, peperangan rohani, peperangan antara terang dan gelap itu. Tuhan mau memakai dan perlengkapi saya, mengubahkan kembali saya, diproses, ditransformasi untuk siap menghadapi pertempuran di dalam dunia ini. Saudaraku, ini bukanlah sesuatu yang mudah memang, tetapi ada damai sejahtera, ada sukacita, ada penyertaan dari Tuhan Yesus sesuai janji firman-Nya. Aku menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Aku percaya
Saya percaya Yesus menyertai dan memimpin hidupku. Demikian saudara, maukah engkau mengalami panggilan Tuhan? Bukan hanya panggilan pertama tadi, mengalami kelepasan melalui anugerah pengampunan, tapi maukah juga engkau dipanggil Tuhan masuk ke arena publikmu, menjadi anak-anak Allah, hamba-hambanya yang diperlengkapi untuk boleh mengubah sekitarmu, menjadikan kerajaan Allah itu hadir, damai sejahtera Kristus menyertai di dalam kehidupan orang-orang yang engkau jumpai. Maukah saudaraku? Mari kita berdoa. Kami bersyukur melalui firman, Engkau kembali meneguhkan iman kami bahwa kami bukan hanya dipanggil menjadi milik kepunyaanmu, ditebus sebagai pendosa yang tidak layak, tetapi Engkau Allah yang membebaskan kami, memulihkan kami, mentransformasi kami untuk boleh menghadapi tantangan hidup yang tidaklah mudah, penuh dengan lika-liku, duri, penderitaan, tetapi kami percaya darah Yesus Kristus powerful, dahsyat, ajaib, menolong kami untuk boleh berdiri teguh menghadapi tantangan panggilan kami berikutnya, yaitu masuk di arena publik kami untuk boleh menjadi alat tangan Tuhan memanggil orang-orang lain, orang berdosa kepada Engkau, menghadirkan kerajaan Allah, nilai-nilai value kerajaan Allah itu di tengah dunia ini. Pimpin dan pakai kami Tuhan. Terpujilah namamu, demi Kristus kami berdoa. Amin.